Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya. Hari ini sebetulnya setelah saya posting video yang kemarin, sebenarnya saya sudah berniat untuk tidak lagi membahas tentang sepak bola Indonesia yang kaitannya dengan Malaysia. Tapi tadi pagi bangun tidur, saya mendapat WhatsApp seperti ini dari salah seorang kenalan yang juga penonton channel saya. Di situ dia mengirimkan link Instagram Ekor Harimau Malaya yang membahas rumor tentang akan bertemunya Indonesia di FIFA Matchday September nanti atas permintaan pemimpin kedua negara katanya di FIFA Matchday ya. Jadi sebenarnya ini menarik sekali tentu kan, karena selama ini kan kita dengan Malaysia ini jarang sekali bertemu dengan kekuatan penuh gitu. Terakhir ketemu di AFF yang terbantai, Malaysia-nya terbantai 4-1 itu mereka katanya menurunkan tim B, sementara kita menurunkan tim U21 yang dipersiapkan untuk ke Piala Dunia 2022. Piala Dunia U20 yang tahun 2022 yang nggak jadi itu gara-gara COVID, plus beberapa pemain senior gitu. Waktu itu kan Malaysia yang terbantai 4-1 dan kemudian mereka akibatnya mendapat kritik keras di dalam negeri sampai akhirnya mengikuti jejak kita dan Vietnam mencari pelatih dari Korea Selatan dan jadilah Kim Pan-gon sebagai pelatih mereka sekarang ini kan. Tapi menariknya kita baca komentar-komentarnya itu rata-rata penonton Malaysia itu seperti menghindar, mereka tidak mau bertemu dengan Indonesia ya. Pada sebelumnya kita lihat mereka itu habis-habisan mencela tim kita yang bisa kalah dengan Argentina gitu ya. Katanya biarpun lawan ranking 1 kalah juga kami dong yang menang 10-0 gitu. Mereka membangga-banggakan tentang Papua Nugini. Tapi ketika ada ide untuk mempertemukan Indonesia dengan Malaysia di FIFA Matchday, yang artinya semua pemain terbaik kita bisa datang ya. Pemain terbaik kita bisa datang, dan pemain Malaysia juga bisa menurunkan terbaiknya. Di situ sebenarnya kita untuk menguji mana sih sebenarnya tim bertetangga ini yang lebih kuat gitu. Tapi lucunya Malaysia yang katanya lebih hebat dari kita gitu kan, mereka bisa membantai Papua Nugini, kita lawan Palestina dan lawan Argentina saja nggak bisa membobol gawang, tapi mereka justru menghindar gitu ya. Dan ngelesnya itu betul-betul ngeles kayak bajai gitu, ngeles khas Malaysia ya. Jadi dibilang, oh kita tak nak lah lawan ranking rendah gitu. Tapi dia lawannya Papua Nugini, Kepulauan Solomon sebelumnya. Tapi begitu ditantang sama Indonesia, ngelaknya itu, ya kita nggak mau lah ketemu ranking rendah katanya. Menang nggak ada guna, kalah turun ranking katanya gitu. Jadi kalau ibarat petinju ya Malaysia ini seperti Mayweather. Floyd Mayweather, ya kan, Mayweather itu. Jadi dia itu nyari lawan yang kalau lagi lemah ya waktu itu dia lawan gitu. Kalau lawan sedang dalam keadaan prima, itu dia menghindar, cari alasan macam-macam. Jadi supporter di Malaysia ini seperti itu sepertinya ya. Ada juga sih yang seperti ini. Dia jujur bilang bahwa sekarang defense Indonesia itu menakutkan gitu, ya. Ya, seperti ini dia tulis. Nah, ini jujur gitu. Tapi yang ini pun dibantai lagi sama teman-temannya. Kamu ini bikin negara kita sebenarnya gak ada marwah aja kok takut sama Indonesia katanya gitu. Jadi ini betul-betul lucu. Dibaca deh. Ya, akhirnya mereka ribut sendiri gitu. Berantem sendiri gitu. Jadi kita lihat di situ kan, karena ini takut melawan Indonesia, mereka tuh jadi berantem sendiri gitu. Di satu sisi satu mengakui ya memang Indonesia sekarang ini ya, menakutkan ya, resiko kalah itu besar. Tapi yang lain ya khas Malaysia kebanyakan lah ya, khas Malaysia, orang Malaysia kebanyakan udah lemah gitu, tapi tetap harus sombong gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh ngakui kelebihan orang. Itu khasnya mereka kita lihat di sini ya.
Jadi emang lucu sekali. Nah, kemudian gimana dengan netizen Indonesia menanggapi itu? Malah ditanggapannya dengan tanggapan lucu-lucu gitu ya. Ya khas kita lah ya, semua dibuat bercanda gitu, malah dibecandain gitu. Makin emosi merekanya. Ya, tapi kemudian netizen Indonesia terus ya mengajak, kenapa sih kalian takut? Kenapa sih banyak banget alasan gitu kan? Ya supaya saya jangan dibilang mengada-ngada dan dibilang saya mengadu domba antara Malaysia dengan Indonesia. Silakan masuk nanti ke Instagram Ekor Harimau Malaya buat silaturahmi lah ya. Kita baca komentar-komentar lucunya. Dan mereka tetap masih mengungkit-ungkit bahwa kita waktu itu menang 4-1 lawan Malaysia karena mereka tidak serius. Mereka hanya menurunkan tim B. Padahal kita jelas-jelas menurunkan tim U21 gitu. Ya kan, Arhan yang mencetak gol terakhir, mencetak gol ketiga gitu. Elkan Bagot waktu itu belum 19 tahun umurnya. Dan sekarang permainan mereka jauh lebih matang. Dan kemudian juga Jordi Amat kita belum main. Waktu itu kan Sandi, Walsh belum, Shane Patinama belum ada, Marcelino belum, Ivar Jenner, dan juga Rafael Struijk, ya kan, Dimas Derajat juga belum turun. Jadi ada 7 pemain inti kita yang sekarang ini menjadi andalan timnas itu belum bermain waktu kita mengalahkan Malaysia 4-1 itu, yang dengan tim U21 kita ya, U20 yang dipersiapkan untuk Piala Dunia 2020 gitu. Jadi, nah, dan ya khas Malaysia lah ya, ngeles yang seperti Bajai itu. Ketika mereka sudah nggak bisa membantah argumen-argumen seperti ujung-ujungnya nih seperti ini nih. Tapi ringgit lebih tinggi daripada rupiah. Apa hubungannya coba? Main bola kok urusannya jadi ke ringgit gitu. Nah, jadi cuman kita sebagai penggemar bola, ide ini perlu kita dorong untuk PSSI supaya serius terus kita desak Malaysianya dan ya, kita bully lah kalau bisa. Ayo dong main, kan katanya kalian jago gitu kan. Ya kalian jago, kok takut sih lawan Indonesia? Kita kan ranking lebih rendah katanya. Coba dibaca ini aja, masuk ke sana. Jadi memang diakui atau tidak, seperti video saya sebelumnya, bahwa kita menampar wajah Malaysia, apa saya katakan gitu, kenyataannya begitu sekarang. Mereka tinggal modal sombongnya aja, tinggal modal sombong, modal songong, tapi hasilnya mereka udah takut. Ya, biarpun kita belum tentu menang sih, tim mereka juga harus kita akui bagus dengan pemain naturalisasinya, ya biarpun nggak tahu itu naturalisasi motifnya apa, toh nyanyi Malaysia juga nggak bisa mereka, beda dengan pemain naturalisasi kita kan. Begitu di video kan mereka semua bernyanyi penuh semangat Indonesia Raya sambil memejamkan mata, kita lihat seperti Mark Klok itu nyanyi, Jordi Amat begini. Malaysia nggak tahu motifnya apa, mereka membela Malaysia entah karena uang, entah supaya mudah dapat kerja, nggak tahu lah. Beda ya, kelasnya memang beda dengan tim naturalisasi kita. Mereka tetap bermain di luar negeri, sudah mantap di sana, tapi tetap membela tanah airnya. Beda lah ya, darah pejuang ya. Tim dengan darah pejuang gitu. Nah, memang sepertinya Indonesia beberapa waktu belakangan ini di bawah kendali Erick Thohir ini memang membuat ketar-ketir tim-tim lain di kawasan ya. Selama ini kita kan sering dikerjai oleh institusi luar, kita dikerjai wasit gitu, dengan pengundian kita mendapat nggak fair gitu, sehingga sulit untuk berprestasi di tingkat kawasan ini. Tapi sekarang ini sepertinya angin berbalik, FIFA mulai lebih mesra kelihatan dengan Indonesia. Terbukti meskipun kemarin akhirnya Piala Dunia U20 dibatalkan Indonesia, mereka ganti dengan U17, diganti dari Peru. Mungkin FIFA juga agak jeri juga pas kejadian di Argentina kemarin. Ternyata secara lapangan apa segala macam nggak siap di sana gitu kan. Nggak seperti di Indonesia yang betul-betul sudah siap. Dan itu sekaligus membantah omongan dari beberapa pengamat
yang mengatakan ya politisi bahwa itu bukan karena ditolak Ganjar ini, tapi mungkin memang sebenarnya stadion kita yang belum siap, ya kepanitiaan kita belum siap, dan FIFA itu dia nggak mau ambil resiko dia dipindahkan ke Argentina. Nyatanya Piala Dunia U20 di Argentina itu buruk sekali penyelenggaraannya, ya kan? Dan itu waktu kita lawan Argentina terlihat itu di penyelenggaraan gitu betul-betul profesional, betul-betul bagus. Nah, ini kembali kepada ide laga FIFA Matchday September nanti mempertemukan Indonesia Malaysia. Kalau saya sih tunggu-tunggu. Kalau teman-teman bagaimana yang menonton channel ini? Nunggu juga nggak? Ya, karena cuman ini sebetulnya ya, kalau kita ya kalah oke, kita udah berjuang gitu, kita nggak ada mencaci timnas kita waktu kalah dengan Argentina kan. Nah, ini Malaysia memang bebannya jauh lebih berat dari kita karena mereka sudah boasting, sudah berkoar-koar, ngomong tinggi bahwa melecehkan kita gitu kan. Itu kalau sempat kalah sama tim kita gimana? Tim kita dibilang mandul, iya lawan kayak kelasnya Palestina, Argentina gitu nggak bisa mencetak gol. Tapi kalau lawannya sekelas Malaysia ya nggak tahu juga ya. Dengan lemparan ke dalam Arhan yang kemarin yang diselamatkan oleh Emiliano Martinez itu, bayangin kalau itu tim Malaysia apa nggak ngeri gitu. Dapat serangan seperti itu. Atau waktu si Rafa Struijk menusuk seperti itu, ya itu lawannya Argentina gitu. Kalau Malaysia, apa sebagus itu back-backnya? Apa sebagus itu kipernya? Kita kan nggak tahu ya. Kita nggak mau jumawa juga Indonesia pasti menang lawan Malaysia gitu. Tapi paling nggak, ya kita seperti karakter kita bangsa pejuang, tantang dulu. Ayo kalau lu bilang lu hebat, ayo main berantem sama kita. Oh enggak. Ini kan kayak anak kecil Malaysianya kan. Ya aku jago, aku ini. Ayo kita berantem. Oh enggak level kamu. Kamu nggak levelnya saya. Kamu anak kecil, saya harus sama yang lebih besar. Intinya ngelak, lu takut aja gitu. Jadi begitu dulu video kali ini. Ya, mudah-mudahan setelah ini saya nggak bahas Malaysia lagi, kecuali ada event-event lucu lagi ya, seperti ini ya mau nggak mau ya kita bahas lagi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!